warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada ibu-ibu sekalian dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurah kepada manusia sempurna baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam hingga saat ini. Untuk menyempurnakan perjumpaan kita pada kesempatan ini dan apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang dipimpin oleh saya sendiri menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk pada agenda inti, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Kelompok, yaitu Saudara Iis Delima. Kepada Saudari Iis, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syahrul selaku Kepala TKA TPA Nurul Kalbi, rekan-rekan panitia penyelenggara kegiatan yang saya hormati, serta hadirin yang saya banggakan dan saya hargai. Puji syukur pada kesempatan ini kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena kita dapat dipertemukan dalam ruangan ini dalam rangka kita akan melaksanakan sosialisasi parenting yang akan dibawakan oleh kami dari Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Makassar. Kami adalah angkatan 2020. Jadi pertama saya akan menyampaikan apa tujuan yang ingin kami capai dari penyelenggaraan sosialisasi parenting ini. Jadi tujuan kami mengadakan sosialisasi ini yaitu yang pertama, kami ingin memenuhi tugas pengganti UAS, ujian akhir semester, dari mata kuliah pendidikan keluarga dan parenting. Jadi sebenarnya saya jelaskan dulu sedikit mengenai parenting. Jadi parenting ini sendiri merupakan pendidikan atau pelatihan yang diberikan kepada seluruh anggota keluarga. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan parenting. Tetapi dalam materi kami ini kami lebih menekankan pada orang tua. Jadi nantinya kita akan membahas tentang bagaimana orang tua itu dapat menyadari potensi yang dimiliki oleh si anak. Kemudian bagaimana ia mengembangkan, bagaimana ia mempertahankan agar potensi anaknya itu dapat berkembang. Itu adalah tujuan yang kami capai. Kemudian tujuan yang kedua yaitu kami juga ingin memberikan edukasi kepada ibu-ibu selaku orang tua anak usia dini, di mana potensi yang dimiliki oleh anak itu tidak lepas dari bimbingan orang tua. Jadi itulah tujuan yang ingin kami capai dari kegiatan ini. Kemudian dan kepada seluruh hadirin, mungkin dari segi teknis penyelenggaraan mungkin ada kesalahan yang kami lakukan yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian, jadi kami mohon maaf. Mungkin itu sedikit yang ingin saya sampaikan selaku ketua penyelenggara kegiatan, dan saya kembalikan kepada MC dengan ucapan terima kasih. Demikian sambutan dari yang disampaikan oleh ketua penyelenggara. Diucapkan banyak terima kasih. Ibu-ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya hari ini
kita akan menyaksikan pemaparan singkat materi-materi terkait desain penyelenggara program parenting bagi orang tua anak usia dini yang telah disiapkan oleh kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan saya Intan Maulidina selaku MC pada kesempatan ini. Untuk mengetahui pembahasan menarik yang bermanfaat lainnya, mari kita saksikan pemaparan materi dari kelompok kami. Kepada Saudari Isnun selaku moderator, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Amira Nurul Isnun selaku moderator pada sosialisasi kali ini tentang Mama Aku Punya Potensi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Iis Delima, Latifah Nur Kalbi, Umra Oktaviana, dan Aisyah Rizky Amalia, dan Intan Maulidina. Baiklah, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi, saya persilakan kepada pemateri pertama membacakan materinya. Atas nama Iis Delima. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi materi secara keseluruhan dari sosialisasi kita saat ini itu Mama Aku Punya Potensi. Nah, artinya dari materi ini yaitu seakan-akan ada anak yang mengatakan bahwa Mama, aku punya potensi, akan tetapi orang tuanya tidak menyadari potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, pada materi pertama ini kita akan membahas mengenai mengapa orang tua tidak mengenali potensi anak, atau apa sih penyebabnya sehingga orang tua itu tidak mengenali potensi anaknya. Materi ini akan dibawakan oleh saya sendiri atas nama Iis Delima dan rekan saya Latifah Nur Kalbi. Sebelumnya saya ingin memberikan pertanyaan kepada ibu-ibu sekalian yang pastinya sudah memiliki anak tentu saja, ya. Pertanyaan ini terdiri dari 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua terdiri dari pilihan ganda. Jadi nantinya saya akan membagi kertas dan pulpen. Itu akan dijawab secara cepat oleh ibu-ibu sekalian. Oke, sekarang saya akan membagi kertasnya satu orang satu. Pulpen juga. Pulpen. Ya, nanti saya akan taruh. Ya. Ya. Jawabannya misalnya kan pertanyaannya nanti ada C,
pertanyaan jawabannya nomor 1 tulis saja A kalau A, B kalau B. Tidak usah ditulis kalimatnya seperti itu. Pertanyaan 1, pertanyaan 2 saya akan kasih waktu 5 detik. Oke? Ya. Dan pertanyaan ketiga karena terdiri dari soal isian, jadi saya kasih waktu 10 detik. Ya. Ya, 10 detik. Oh ya. Oke. Oke. Sudah siap semuanya? Oke. Pertanyaan pertama mohon ini disimak. Apakah anak Anda memiliki potensi atau kemampuan? A. Ya. B. Tidak. C. Tidak tahu. 5 detik mulai dari sekarang. 1 2 3 4 5. Stop. Kalau memang tidak tahu tidak apa-apa. Tidak tahu silahkan tulis bagian C, tidak apa-apa, tidak masalah. Karena di sini alasan saya memilih untuk saya berserah kepada ibu untuk menulis karena saya ingin melihat progresnya seperti apa, pola didiknya dalam keluarga seperti apa. Kemudian yang kedua, apakah pertanyaan kedua, di usia berapakah Anda mengenali potensi anak? A. Usia 4 sampai 14 tahun. B. Usia 15 sampai 19 tahun. Dan C. Usia 20 tahun ke atas. Ya, silahkan ini dijawab. Apakah usia 4 sampai 14 tahun, usia 15 ke atau 19 tahun, atau usia 20 tahun ke atas? Silahkan dijawab. 5 detik mulai dari sekarang. 1 2 3 4 5. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Silahkan masing-masing ditulis pertanyaan ketiga ini. Apa bakat yang dimiliki anak Anda? Silahkan terserah, atau anak sulung kah? Silahkan anaknya dipilih satu saja. Bisa tulis saja 10 detik. Apakah bakat yang dimiliki anak Anda? Bakatnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau tidak dijawab tidak apa-apa. Oke? Sudah semua? Oke, kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Kita review masing-masing pertanyaannya. Pertanyaan 1. Apakah Anda memiliki potensi atau kemampuan? Silahkan ibu-ibu yang menjawab bagian A, ya. Silahkan angkat tangan. Oke. Ya, bisa dicatat dulu. Enggak apa-apa. Pertanyaan 1. 2 orang ya? 3 orang. Oke, 3 orang. Kemudian yang menjawab tidak? Oh, tidak. 2 orang. Oke, 2 orang. Kemudian yang tidak tahu? Ada? C? Ada C? Oke, 1 orang. Pertanyaan kedua. Kita review pertanyaan kedua. Di usia berapakah Anda mulai mengenal potensi anak? Yang menjawab A, silakan angkat tangan. Oke, 3 orang. 4 orang. Oh iya. 4 orang. Usia 15 sampai 19 tahun. Bagian B? Ada yang jawab bagian B? Oh, 1 orang. Bagian C, usia 20 tahun ke atas. C, ada yang jawab? Silakan masuk, Bu. Nggak ada ya bagian C? Oke. 3, pertanyaan 3. Pertanyaan 3. Ada yang menjawab bakat yang dimiliki anak? Nggak ada. Ada? Tolong Ibu, silahkan dikemukakan bakat anaknya. Mudah menghafal. Oh, mudah menghafal. Ya. Ada yang lain? Matematika. Oh iya. Ada yang lain? Berarti yang lain tidak diisi.
olahraga. Oke. Iya, berarti dari ketiga pertanyaan ini, pertanyaan satu itu ada pertanyaan satu ada 3 yang menjawab iya, kemudian 2 yang menjawab tidak, dan yang menjawab tidak tahu itu ada 1 orang. Jadi di sini sebenarnya saya ingin melihat progresnya kita semua. Yang menjawab tidak tahu berarti ya masih ragu-ragu, ya, belum sepenuhnya belum mengenal potensi anaknya. Sama seperti pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua kan di usia berapa? Nah, yang seharusnya usia yang paling efektif untuk mengenal potensi yang dimiliki anak adalah usia 4-14 tahun. Kalau usia 15-19 tahun itu dikatakan sudah terlambat. Ya, ya tidak apa-apa. Itulah gunanya kita melakukan parenting ini. Kami ingin memberikan edukasi kepada ibu-ibu untuk di kemudian hari dapat membantu anaknya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oke, kita masuk pada materi. Pertama-tama yang harus kita pahami adalah apa itu potensi. Apa sih yang dimaksud dengan potensi? Nah, potensi itu merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, baik yang sudah terpenuhi ataupun yang belum terpenuhi. Nah, potensi ini sinonimnya adalah bakat, ya betul sekali, bakat. Nah, anak usia dini, orang tua harus mengenal sedini mungkin potensi yang dimiliki oleh anaknya. Sudah saya jelaskan sebelumnya, usia yang efektif untuk mengenal potensi anak itu usia 4-14 tahun. Ya, jadi itu. Ya, kita harus memahami juga apa yang dimaksud dengan apa jenis-jenis potensi. Ya, pertama itu ada kemampuan bahasa, mampu menggunakan bahasa yang efektif. Tadi saya dengar kalau tidak salah ada ibu yang mengatakan anak saya mampu berkata-kata, Bu ya? Mudah menghafal kata itu sudah termasuk kemampuan bahasa. Jadi akan lebih baik kalau anaknya itu diasah kemampuannya. Ya, sebisa mungkin ajak untuk membaca cerita-cerita anak misalnya. Kemudian kemampuan logika atau berhitung. Ya, ini kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang tertarik dengan angka. Ini anak-anak yang cerdas pada kemampuan logika berhitung ini cenderung menyukai matematika, ya, cerdas dalam hal matematika. Kemampuan bayang ruang. Ini potensi ini dapat membantu orang untuk lebih peka terhadap ruang spasial. Jadi anak-anak yang memiliki kemampuan bayang ruang itu mampu memahami tata letak ruangan, mampu mengukur. Nah, profesi yang sesuai dengan kemampuan bayang ruang ini adalah arsitek. Iya, arsitek. Nah, 4, kemampuan olah tubuh, berhubungan dengan kegiatan fisik yang mendorong seseorang untuk mengoptimalkan gerak tubuh. Ini contohnya apa ibu-ibu? Nah, olahraga termasuk atletik. Ya, betul. Itu. Mantap. Ya, ini ya itu. Kelima, kemampuan bermusik. Dapat dengan mudah mengenali nada, ritme, dan melodi. Penyanyi. Kemudian yang keenam, kemampuan interpersonal, kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, kemampuannya untuk membangun relasi yang baik dengan sesamanya. Itu. Intrapersonal, kebalikannya dari interpersonal. Kemampuan untuk bisa merefleksikan atau memahami diri sendiri. Nah, ia mampu mengatur emosinya. Itu anak-anak yang memiliki kemampuan intrapersonal itu cenderung lebih mampu menempatkan dirinya, mampu memahami orang lain seperti itu. Yang kedelapan itu kemampuan naturalis, kekuatan seseorang yang bisa dengan baik berinteraksi dengan alamnya. Itu anak-anak yang lebih suka menjelajah, pendaki seperti itu. Nah, kalau misalnya itu di Mapala, Sispala seperti itu,
biasanya itu diarahkan untuk membantu anak-anak seperti itu untuk mengembangkan potensinya itu. Rajin-rajinlah membawa anak untuk mengenali lingkungan sekitarnya, menanam pohon, menanam bunga, ya melakukan penghijauan, ya itu. Ya yang terakhir slide 9 jenis potensi ke-9, kemampuan spiritual. Ini bukan, ini tuh kemampuan spiritual. Iya, teknisnya salah gitu. Bukan menggunakan bahasa secara efektif, tetapi itu kemampuannya untuk menghayati agamanya sendiri. Ya, jadi sebenarnya setiap orang itu memiliki kemampuan spiritual. Kita semua memiliki kemampuan spiritual masing-masing, memiliki keyakinan terhadap agamanya masing-masing. Cuman ada beberapa yang lebih mengekspresikan lah, misalnya dari Muslim, misalnya orang-orang yang memiliki kemampuan spiritual itu lebih berkompeten ingin menjadi ulama, misalnya ustadz, ustazah. Kalau di Kristen kan ya kalau di Kristen kan ingin menjadi pendeta, ya pendeta misalnya. Jadi itu jenis-jenis potensi yang perlu kita pahami, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Saudari Latifah Nurkauni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi, yaitu penyebab orang tua tidak mengenal potensi anak. Ada 7 penyebab dari pengembangan bakat anak. Yang pertama itu kurang memberi stimulasi yang beragam dan memadai. Kurangnya orang tua anak menggunakan kemampuan sebatas pada aktivitas yang monoton tanpa stimulasi yang beragam dan memadai. Anak kurang mempunyai kesempatan untuk mengekspresikan potensinya, dan tanpa kesepakatan orang tua dan anak sendiri akan gagal mengenali potensinya. Contoh, tanpa stimulasi bermusik. Tanpa stimulasi bermusik, maka anak tidak bisa menunjukkan kecerdasan musiknya. Yang kedua, yaitu tidak mengkomunikasikan potensi anak kepada anaknya. Beberapa orang tua tahu dan mungkin mengenai potensi anaknya, tapi tidak mengkomunikasikannya kepada anak. Anak sebagai pemilik potensi justru tidak mengenal potensi dirinya sendiri. Jadi kita sebagai orang tua banyak-banyak bercerita kepada anak kita apa yang pendam dalam diri anak tersebut. Mengajak komunikasi itu jauh lebih penting untuk mengenal diri anak Anda sendiri. Yang ketiga, yaitu tidak membantu anak menemukan bakat sebagai fokus belajar. Banyak orang tua yang memfokuskan anaknya untuk belajar tanpa mengenali potensinya. Dengan contohnya seperti orang tua menekankan anaknya untuk terus belajar dan belajar tanpa mengenal potensinya dan tanpa mengembangkan potensi anak tersebut. Contohnya seperti anak yang ingin menggambar tapi orang tuanya melarang, dan seperti mencoret-coret tembok tapi orang tua melarang. Itu sebetulnya anak punya potensi tapi tidak bisa kita larang, tidak bisa juga dibiarkan. Jadi kita sebagai orang tua itu harus menyediakan tempat untuk mengekspresikan potensi anak itu. Yang keempat, terlalu memaksakan anak belajar sehingga anak benci belajar. Dan di sini tuh contohnya seperti ibu-ibu yang
menyamaratakan anak tetangga dengan anaknya sendiri. Contoh seperti contoh seperti misalnya anak tetangga mendapatkan peringkat pertama sedangkan anak kita sendiri tidak mendapatkan peringkat. Ikuti itu, belajar terus, belajar. Dan contoh yang kedua itu anak yang sering mengaji dan tidak datang mengaji, yaitu pergi kau mengaji, memaksakan anak untuk datang mengaji. Nah, akhirnya ini anak-anak tidak pintar mengaji karena tidak terfokuskan kepada satu titik. Anak-anak itu tidak perlu dikekang untuk pergi sesuka hati orang tua. Harus kita harus kita kenali dulu apa potensi anak kita gitu. Yang kelima, terlalu berorientasi pada hasil belajar sehingga mengabaikan ketekunan belajar anak. Ya ini terlalu membanding-bandingkan lah orientasi anak yang lain. Padahal anak kita belum tentu anak Anda mempunyai potensi yang sama karena potensi anak-anak itu berbeda-beda. Jadi kita sebagai orang tua itu harus mengenali dulu potensi anak. Harus dulu cerita bagaimana perkembangannya di sekolah dan sebagainya. Keenam, yaitu menilai hasil belajar anak hanya dari nilai ujian dan ijazah. Nah, yang di sini tuh kita tidak perlu mementongkan harus nilai ujian itu 100 dan itu harus dapat kerja. Tidak semua orang yang mempunyai ijazah itu kerjanya bagus. Tidak semua, karena itu pekerjaan itu bukan dari nilai ijazah saja, tapi dengan potensi yang kita miliki. Karena di tempat kerja itu tidak memandang nilai, tapi dengan potensi bakat yang kita miliki. Jadi kalau kita melamar kerja itu bukan hanya mensotorkan ijazah dan segala macam, tapi kita juga harus lihat potensi apa yang kita bisa miliki dan kita bisa kembangkan di tempat kerja itu. Kita bisa kita bisa mengembangkan itu perusahaan yang kita masuki kantor itu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penyampaian materi pertama dari Saudara Iis dan Saudara Latifa Nurul Kalbi. Oke, selanjutnya karena kita dibatasi oleh waktu, maka saya akan membuka satu sesi pertanyaan dengan 2 penanya untuk materi pertama. Mungkin ibu-ibu sekalian ada yang ingin bertanya? Siapa tahu cucu tadi juga punya. Satu barangkali deh. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya langsung ingin bertanya mengenai mengasah potensi anak, ya. Bagaimana cara mengasah potensi anak untuk lebih bagus lagi, ya. Saya kira itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kita langsung saja menjawab pertanyaan yang diberikan, yaitu bagaimana mengasah potensi yang dimiliki oleh anak. Akan dijawab oleh Saudari Iis Delima. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu.
bagaimana mengasah potensi anak. Jadi tadi kita sudah melihat apa jenis-jenis potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Mengenai bagaimana cara mengasah potensi anak itu sebenarnya akan dibahas oleh pemateri sebelumnya, ya kan? Setelah materi ini ya, itu akan dijelaskan lebih terperinci lagi. Tetapi yang pasti saya ingin memberikan gambaran ya. Kalau misalnya kita ingin mengasah potensi anak, paling tidak kita harus menerapkan pola asuh demokratis maksudnya. Ya. Pola asuh demokratis itu seperti apa? Pola asuh demokratis itu kita memberikan peluang kepada anak untuk berkembang, kita memberikan peluang sebebas-bebasnya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, tapi tetap harus ada aturan dalam keluarga. Sama seperti negara kita Indonesia, kita menganut sistem pemerintahan demokrasi. Pemerintah merupakan petinggi negara itu memberikan peluang kepada kita untuk berkembang, memperoleh pendidikan setinggi-tingginya, tapi tetap harus ada aturan. Sama seperti keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat, dalam lingkungan sosial. Kita harus memberikan kebebasan kepada anak kita. Silahkan nak kembangkan potensinya dengan catatan berada di bawah asuhan orang tua. Itu saja yang mungkin saya bisa jelaskan. Tapi akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh pemateri selanjutnya. Demikian saya kembalikan kepada moderator dengan terima kasih. Oke, selanjutnya materi pertama sudah selesai. Kita lanjutkan ke materi kedua. Kepada pembaca materi, Umbra Oktaviana, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umbra Oktaviana sebagai pemateri kedua akan membawakan sebuah materi yaitu sudahkah Anda menggali potensi emas dalam diri anak? Nah, setiap anak itu memiliki potensi yang kita dapat kembangkan secara efektif, baik itu dapat menjadi kontribusi yang memuaskan dan berguna untuk perkembangan anak kita. Jadi Pablo Casals, seorang pemain cello, mengatakan bahwa jutaan tahun telah berlalu, tak pernah ada yang seperti engkau. Engkau adalah sebuah keajaiban karena engkau itu unik. Nah, ibu-ibu sekalian, yang senantiasa semangat mendidik putra dan putrinya yang lebih baik untuk terus belajar, maka kita perlu membangun hubungan yang penuh empati dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada anak-anak kita untuk dapat menyampaikan pendapatnya atau unek-unek yang ada dalam diri anak kita. Nah, ada 5 yang bisa kita pelajari tentang bagaimana cara menggali potensi anak dalam diri, menggali potensi anak. Yang pertama yaitu kenali keberhasilan dan keterampilan anak. Orang tua membicarakan kepada anak-anak tentang keberhasilan yang dilakukan oleh anak kita. Bagaimana berbicara tentang keberhasilan yang sesuai
sesuatu dikatakan keberhasilan kemudian bukan berarti bahwa anak-anak kita itu juara di tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Bukan seperti itu, tapi ukurannya adalah diri anak kita sendiri, keberhasilan yang dilakukan anak itu sendiri. Nah, bisa saja keberhasilan ada di pelajaran sekolah, olahraga, kerajinan tangan, keterampilan sosial, dan lain sebagainya. Seringkali orang tua hanya berfokus pada hasil, seperti yang dijelaskan tadi, hanya menilai dari nilai ujian, ijazah, tetapi tidak mengenali dengan potensi-potensinya. Selanjutnya, yang kedua yaitu pahami cara Anda memahami sesuatu. Anak itu bagaikan sebuah instrumen musik yang unik. Cara bermain gitar tentu berdengan dengan bermain biola, tetapi kita masih saja mengonsumsinya, bahwa otak setiap manusia itu dimainkan dengan cara yang sama. Berhubung setiap anak itu memiliki otak atau pemikiran yang berbeda-beda dan memiliki cara unik tersendiri dengan mempersepsi dunia, maka kita ingin memberdayakan anak-anak kita. Marilah kita untuk mulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya mengeluarkan semua unek-unek yang dimiliki anak tersebut, supaya kita sebagai orang tua mengetahui apa saja potensi-potensi yang harus dikembangkan oleh anak kita dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, itulah tadi materi kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan ke Saudari Rahmayanti. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya melanjutkan materi ketiga, yaitu ketertarikan dan minat. Mari kita fokus pada ketertarikan dan minat anak, bukan ketertarikan dan minat orang tua. Maka perlu dialog antara orang tua terhadap anak, bahwa itu adalah minat anak kita. Karena kadang-kali orang tua memaksa anaknya untuk mengikuti minatnya kepada anak-anaknya, padahal anak-anaknya tidak tertarik. Selanjutnya yaitu sumber daya. Di sini sumber daya terdapat eksternal dan internal, di mana internal adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan dalam tubuh kita, sedangkan eksternal adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan luar tubuh kita. Selanjutnya yaitu kemampuan berpikir. Cara berpikir alamiah yang dikuasai oleh Ananda dan membuat ia berenergi. Jadi coba diperhatikan betul, apakah dia anak yang cara berpikirnya itu misalnya prosedural, anaknya itu logis, ataupun anaknya itu aktif. Itulah materi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penyampaian materi kedua dari Saudari Umbra Oktaviana dan Saudari Rahmayanti. Saya akan membuka sesi pertanyaan dengan 2 pertanyaan untuk pemateri kedua. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya? Coba bisa dijelaskan lebih detailnya itu logis dan inovatif kepada ibu-ibu. Apa yang dimaksud sebagai logis dan inovatif? Oke, mungkin pemateri kedua, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari ibu-ibu. Sedikit ya, karena tadi ibu suruh bertanya. Ibe, sudah Pak Dokter.
Batang lagi bertanya. Bertanya apa? Masa bapak. Oke, pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud logis dan inovatif pada anak? Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab yaitu kemampuan logis itu yang masuk akal. Sedangkan inovatif itu kemampuan berpikir sesuai apa yang sedang terjadi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, itulah tadi penyampaian materi kedua. Selanjutnya kita lanjut ke materi ketiga. Materi terakhir. Saya persilahkan kepada pemateri ketiga, Aisyah Rizky Amalia. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena saya sambil duduk karena kebetulan slide saya butuh di dia mau baca. Nah, baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai disebutkan sama Isnur. Baiklah, saya ulangi. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rizky Amalia Dwirwanti, biasa dipanggil Ica. Dan kali ini saya selaku pemateri ketiga akan menyampaikan materi mengenai cara menggali potensi anak. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui itu manusia dibekali dengan dua kemampuan, ibu-ibu. Yang pertama yaitu kemampuan aktual, kemampuan yang sudah terlihat. Nah, sedangkan yang kedua itu kemampuan potensial atau kemampuan yang tidak terlihat dan masih perlu untuk digali, masih perlu untuk dikembangkan. Nah, adapun pemateri ketiga kali ini yaitu Saudari Amira Nurul Isnun, saya sendiri dan Intan Maulidina selaku MC tadi. Nah, next, oke. Nah, bagaimana cara menggali potensi pada anak? Yang pertama, mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi di sini. Baiklah, ada kesalahan teknis. Ya, yang pertama cara untuk menggali potensi pada anak yaitu mengidentifikasi. Mengidentifikasi di sini yang dimaksud yaitu memperhatikan apa saja sih yang sering anak Anda lakukan, apa saja sih yang paling sering anak Anda kerjakan. Nah, setiap anak pasti punya kegiatan atau punya barang yang disukai. Coba perhatikan apa saja yang disukai oleh anak Anda. Mungkin banyak sekali yang disukai oleh mereka. Jangan khawatir, Anda hanya perlu mencatat, setidaknya mencatat 3 kemampuan yang dimiliki anak Anda. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu eliminasi. Melakukan seleksi terhadap beberapa potensi anak. Nah, yang saya sebutkan tadi, Anda bisa mencatat 3, kemudian pada bagian tahap eliminasi Anda bisa melihat apa sih yang paling tidak pernah bosan anak Anda lakukan. Di antara ketiga pekerjaan tersebut pasti ada yang bosan untuk anak Anda lakukan. Ya, selanjutnya menyiapkan alat dan bahan, memenuhi kebutuhan alat dan bahan pendukung bakat anak. Nah, di sini seperti halnya ketika anak Anda suka menggambar, maka kita sebagai orang tua menyiapkan peralatan dan bahan yang mendukung untuk mengeksplor bakat anak Anda. Nah, yang selanjutnya yaitu
keempat, mendaftar komunitas atau kelas khusus. Mendaftarkan anak ke dalam komunitas sesuai bidang keahliannya. Nah, yang kelima, tes potensi anak, melakukan observasi pada para ahli. Nah, lanjut. Ini tahap identifikasi yang seperti saya jelaskan tadi. Kalau pada tahap ini kita perlu memperhatikan apa saja yang anak Anda sukai. Ini pengidentifikasian bakat anak. Nah, yang pertama yaitu kemampuan umum. Ini jenis bakat yang kemungkinan dimiliki anak. Yang pertama itu kemampuan umum, yang ini termasuk pada nilai akademik anak. Nah, seperti yang disebutkan teman-teman saya tadi, sebenarnya kemampuan akademik itu tidak terlalu dinilai sebagai kekangan, karena kemampuan akademik sendiri termasuk dalam bakat. Karena tidak semua orang, contohnya kayak anak ibu tadi, mampu menghafal. Sebenarnya menghafal itu masuk ke dalam kemampuan umum, karena dia masuk akademik. Nah, tapi hal itu bukan hal yang buruk. Nah, tentunya kita tinggal mengarahkan anak Anda yang jago menghafal, sebenarnya cocok sekali untuk masuk ke kedokteran, karena kedokteran pastinya butuh menghafal. Nah, kita sebagai orang tua tinggal mengarahkan dan support, karena orang tua itu support sistem terbaik yang dimiliki anak. Orang tua faktor pendukung yang paling dibutuhkan anak. Nah, kita tidak perlu melarang, tidak perlu mengarahkan ke sesuai keinginan kita, itu tidak perlu, karena anak itu sudah memiliki kemampuannya sendiri. Setiap anak sudah memiliki bakat sejak lahir, tapi kita tidak tahu, kita belum melihat, karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bakat itu kemampuan potensial yang belum terlihat. Nah, selanjutnya kreativitas. Nah, untuk kreativitas sendiri, ini tentunya tidak dimiliki semua anak, hanya beberapa anak saja. Ya, jika anak Anda suka menggambar, suka melukis, suka menyanyi, itu termasuk ke dalam kreativitas, termasuk ke dalam kemampuan yang tidak semua orang miliki. Nah, yang selanjutnya yaitu motivasi. Nah, kenapa motivasi termasuk ke dalam bakat? Nah, mungkin seperti yang kita ketahui, anak seringkali bosan melakukan sesuatu. Contohnya, belajar itu membosankan bagi setiap anak. Itu realita ya, fakta. Kalau belajar itu membosankan bagi anak, tapi tidak semua. Ada beberapa anak yang memiliki semangat untuk belajar, memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri, memiliki alasan yang kuat untuk ingin belajar. Nah, jadi orang tua tidak perlu susah payah memberikan dorongan untuk belajar, karena anaknya sudah memiliki bakat, motivasi dalam dirinya untuk belajar. Nah, selanjutnya nomor 2 yaitu eliminasi, seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, seleksi dan eliminasi. Setelah tahu apa saja yang anak Anda sukai, Anda bisa melakukan eliminasi. Anda mencari 3-5 yang kegiatan yang paling disukai oleh buah hati Anda. Bagaimana cara memilih 3-5 hal tersebut? Gunakan faktor selain suka. Faktor lain tersebut adalah kebosanan. Nah, contohnya lagi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan visual. Anak ini adalah anak laki-laki yang menyukai bermain bola, tapi dia bosan dan melanjutkan mengedit video yang sebelumnya sudah ia kerjakan. Nah, dari sini kita bisa lihat dia bosan bermain bola. Berarti kita sudah bisa mengeliminasi bermain bola. Itu sudah tidak termasuk dalam bakatnya. Namun di sini dia tidak bosan mengedit video untuk YouTube, berarti dia berbakat dalam hal itu. Berarti dia bakatnya di situ, keinginannya di situ, dan bisa melakukan pekerjaan dalam dunia itu. Nah, selanjutnya, ketiga yaitu menyiapkan alat dan bahan. Nah, sudah dapat 3-5 hal yang disukai anak. Langkah yang selanjutnya adalah membeli alat dan media yang dibutuhkan anak. Misalnya, anak suka bermain badminton, maka orang tua harus membelikan apa? Pastinya membelikan raket. Nah, kan sebagai alat pendukung untuk hobi kegiatan anak begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu setelah melakukan eliminasi lagi, cari satu yang anak tidak hanya suka tapi juga memang ada potensi dalam hal itu. Nah, contohnya, kalau anak suka badminton, nah
terus dia punya bakat dalam hal itu, pasti dia hebat cara bermainnya, pasti dia paham teknik-tekniknya. Kadang kita sebagai orang tua juga kaget begitu melihat bakat anak, dia bisa seperti itu padahal kita tidak bisa. Kadang seringkali terjadi seperti itu, orang tua tidak punya basic olahraga tapi anak jago olahraga. Nah itu bakat ibu, bakat yang harus ibu sadari, nah harus ibu kembangkan. Nah selanjutnya, nah baiklah, mungkin sampai sini saja yang bisa saya paparkan. Saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk melanjutkan. Kepada Intan Maulidina saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu mengajak anak ke komunitas atau kelas khusus. Mengajak anak masuk komunitas atau kelas khusus sesuai bidang keahliannya. Agar lebih pasti, anak bisa dimasukkan ke dalam komunitas atau Anda bisa memasukkan ke kelas atau kursus tertentu. Ketika anak suka menggambar, masukkanlah ke kelas menggambar dan lihat perkembangannya. Dengan mengajak anak ke komunitas yang tepat atau tempat kursus, maka potensi anak akan benar-benar terasa. Anda juga bisa tahu apakah benar ada bakat di bidang yang sudah Anda ketahui di dalam diri anak atau tidak. Di dalam perjalanan ada kemungkinan anak akan merasakan bosan dan mencoba untuk melakukan hal lain. Sebagai orang tua, Anda harus mengarahkan, jangan sampai anak ke arah yang salah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mira Nurul Isman. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana tes potensi pada anak. Psikologi anak akan lebih baik jika anak Anda diajak ke psikologi anak. Seperti ibu-ibu bisa menggunakan jasa konsultasi dengan ahli untuk mencari tahu bagaimana bakat yang dimiliki si anak. Dengan ini tujuan tes bakatnya itu untuk dapat mengukur kemampuan anak memperoleh serangkaian keterampilan atau pelatihan dengan mengukur bakat dan kecenderungan yang dimiliki oleh anak. Anda bisa menceritakan tentang proses pemetaan bakat anak yang sudah Anda lakukan. Itu bisa menjadi bahan observasi oleh psikologi anak. Selain itu, psikologi anak juga akan melakukan serangkaian tes psikologi kepada orang tua. Dari hasil tes tersebut, maka akan muncul apakah benar anak Anda punya bakat sesuai dengan pemetaan potensi yang Anda sudah lakukan. Tes bakat ini juga dirancang untuk memberikan gambaran pada anak-anak tentang jenis karir yang paling cocok untuk mereka atau yang paling memuaskan. Mungkin itu saja penyampaian materi ketiga dari saya. Maka saya akan membuka sesi pertanyaan dengan 2 penanya, dan apabila cukup jelas tahu ibu mau bertanya silahkan. Mungkin baik dari materi ketiga mungkin cukup jelas bagi ibu-ibu sekalian. Demikian sosialisasi pada hari ini. Saya sebagai moderator meminta maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.
Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kepada teman-teman pemateri, saya ucapkan banyak terima kasih. Dengan berakhirnya pemaparan materi pada materi ketiga ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita saat ini. Kesimpulan yang dapat kita tarik pada perjumpaan ini ialah karakter serta tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh peran penting keluarga. Maka dengan mengenali minat bakat atau keahlian anak, kita dapat mengetahui karakter serta tindakan apa yang harus diambil dalam pola pendidikan anak. Saya Intan Maulidina, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.